Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Mahmudin Siregar, nomor hadir 11, dan juga rekan saya Muhammad Ihsan Zaki, nomor hadir 27, Muhammad Rasikun Abid, nomor hadir 29. Di kesempatan video ini, kami akan menjelaskan mengenai the legal perspective, atau jika diterjemahkan adalah perspektif hukum. Masalah yang terkadang terjadi dalam menghadapi situasi krisis adalah perbedaan pandangan antara pengacara dan public relations. Public relations akan menganjurkan untuk mengatakan situasinya dengan cepat dan jujur, sedangkan pengacara sebaliknya akan sering menganjurkan untuk tidak mengatakan, melakukan, dan mengakui apa-apa. Hal-hal yang dilakukan oleh pengacara kadang berbahaya bagi perusahaan dari segi citra, bahkan hingga ke finansial perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Mengenai contoh kasus, kami membawakan contoh kasus yang menimpa Shopee di bulan Februari 2021 lalu. Kronologinya kurang lebih seperti berikut. Pada bulan Februari 2021, khususnya Twitter diramaikan dengan hashtag seller asing bunuh UMKM. Warga Twitter mengungkapkan, terdapat penjual barang kebutuhan rumah tangga asal China yang bernama Mr. Hu menjual barang dengan harga yang murah lewat e-commerce Shopee. Hal tersebut kemudian memunculkan kekhawatiran akan membuat UMKM dalam negeri kalah bersaing. Hal ini juga berbuntut dengan dipanggilnya pihak Shopee Indonesia oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, dan juga klarifikasi dari pihak Shopee Indonesia kepada publik. Kaitan subbab dengan kasus. Mengenai contoh kasus tersebut akan kami kaitkan dengan subbab yang akan kami bahas berikut ini. Yang pertama, ketentuan hukum saat berkomunikasi dalam krisis. Dari sudut pandang hukum, ada dua dosa besar yang tidak boleh dilakukan ketika berkomunikasi dalam krisis. Yang pertama adalah tidak mengakui atas apa yang telah terjadi. Yang kedua adalah berspekulasi tentang penyebab krisis yang terjadi. Jika dihubungkan dengan contoh kasus yang ada mengenai kasus Mr. Hu di Shopee, Radityo Triatmojo selaku Head of Public Policy and Government Relations Shopee Indonesia melakukan langkah yang tepat. Ia tidak menyangkal apa yang telah terjadi tentang Mr. Hu di Shopee, bahwa terdapat seller asing yang menjual barang lebih murah dibanding UMKM lokal. Di sisi lain, ia melakukan penegasan tanpa berspekulasi tentang kasus yang sedang terjadi. Ia juga menjawab dengan data yang ada yang akhirnya menyatakan bahwa Shopee mendukung UMKM lokal. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait paper resume kami dan juga berkaitan dengan contoh kasus yang kami ambil. Yang selanjutnya adalah studi kasus terkait Herald of Free Enterprises. Pada tanggal 6 Maret 1987 terjadi sebuah tragedi kapal motor Herald of Free Enterprises. Tragedi tersebut diklaim merenggut 193 penumpang dan juga awak. Yang tidak lama kemudian seorang eksekutif senior dari perusahaan memberikan wawancara di mana dia ditanya bagaimana kecelakaan itu dapat terjadi, dan dia memberikan spekulasi bahwa ferry telah menghantam dinding pelabuhan. Namun pada kenyataannya, setelah investigasi secara resmi, ferry itu tenggelam karena menabrak dinding pelabuhan, dan akhirnya itu menjadi sebuah headline di surat kabar selama berhari-hari. Nah, setelah diketahui bahwa eksekutif senior dari sebuah perusahaan tersebut mengungkapkan sebuah informasi bersifat spekulatif atau belum tentu benar, hal ini membuat citra perusahaan jadi turun dan juga rusak di hadapan publik. Lalu apabila kita bandingkan dengan kasus Mr. Hu di Shopee, manajemen Shopee di Indonesia melakukan langkah yang tepat dengan tidak berspekulasi tentang kejadian yang ada. Pertanyaan dari pewawancara pun dijawab dengan baik dengan menunjukkan keberpihakan pihak Shopee Indonesia terhadap UMKM lokal. Hal tersebut akhirnya juga bisa menyelamatkan citra Shopee yang dimana berita tidak ada yang memasang headline yang bersifat spekulatif atau menduga-duga. Hal itu tentunya menjadi sebuah angin yang memberikan kabar aman gitu ya untuk pihak manajemen Shopee Indonesia. Lalu selanjutnya adalah pembunuhan korporasi atau corporate manslaughter. Undang-undang yang terkait dengan pembunuhan korporasi atau corporate manslaughter ini berhasil memudahkan untuk menuntut perusahaan yang gagal melindungi pekerjanya atau orang yang apabila kita hubungkan dengan kasus Mr. Hu di Shopee ini tentunya dapat sangat diantisipasi oleh Shopee. Jika harus menanggung kerugian yang dialami oleh UMKM lokal, maka dari itu manajemen Shopee menjelaskan di mana membeberkan data di mana 98,1% dari seller
itu merupakan 4 juta penjual aktif di Shopee adalah UMKM lokal, dan sisanya hanya 0,1% yang merupakan penjual cross border. Ya, sementara itu penjualan produk-produk UMKM di dalam ekosistem digital penyedia platform marketplace tersebut tercatat sebesar 71,4%, sedangkan produk cross border hanya 3%, yang mana sisanya pedagang besar lokal. Lalu manajemen Shopee Indonesia juga menegaskan komitmen Shopee yaitu untuk mendukung pertumbuhan serta keberlangsungan bisnis para pelaku UMKM di Indonesia dengan memberikan sorotan khusus kepada bisnis dan juga inovasi yang diberikan kepada para UMKM lokal sejak Shopee berdiri. Hal tersebut menjadi sebuah itikat baik di mana menunjukkan bahwa Shopee mendukung dan juga memperhatikan UMKM lokal. Lalu selanjutnya adalah peran pengacara dalam krisis. Dalam krisis penting untuk menyimpan catatan tentang segala sesuatu ataupun dokumen. Hal tersebut dilakukan oleh pihak Shopee Indonesia dengan menunjukkan data saat dipanggil oleh Menteri Koperasi dan juga UKM, Teten Mas Duki, dan diwawancari oleh wartawan. Dengan data yang dijelaskan bahwa sebanyak 98,1% dari 4 juta penjual aktif di Shopee adalah UMKM, sedangkan sisanya atau sekitar 0,1% merupakan penjual cross border. Sementara untuk penjualan produk-produk UMKM di dalam ekosistem digital penyediaan platform marketplace tersebut tercatat sebesar 71,4%, sedangkan produk untuk yang cross border hanya 3%, dan sisanya pedagang besar lokal. Hal ini tentunya menjadi bukti yang kuat karena berdasarkan data itu membuat posisi Shopee juga kuat di mata hukum. Ya, kompensasi adalah pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab atas kasus yang terjadi. Jika dihubungkan dengan kasus Mr. Who di Shopee, tidak ada pernyataan resmi dari Shopee Indonesia yang menyatakan untuk membayar kompensasi kepada para UMKM lokal. Hal tersebut juga dikarenakan tuntutan UMKM lokal yaitu untuk menetapkan kebijakan yang tepat demi meningkatkan pertumbuhan UMKM. Pembayaran sukarela bukan merupakan suatu bentuk pengakuan tanggung jawab, melainkan tindakan pertolongan dari perusahaan. Dalam kasus Mr. Who di Shopee, tidak dibahas mengenai pembayaran sukarela ini. Manajemen Shopee hanya menegaskan bahwa Shopee berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan serta keberlangsungan bisnis para pelaku UMKM di Indonesia. Ya, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.